kenal dengan istilah abortus incipient. Jadi OI-nya sudah terbuka. Sedangkan nanti kalau misalkan sebagian jaringan janinnya sudah ikut keluar juga, tapi sebagian lagi masih di dalam, namanya incomplete. Sedangkan kalau semua janinnya sudah keluar dan OI-nya sudah kembali tertutup, itu namanya complete. Nah, untuk incipient dan incomplete, penanganannya adalah dengan evakuasi isi uterusnya. Artinya keluarkan si janinnya tadi atau sisa janinnya tadi. Dilihat dari berapa minggu usia kehamilannya. Kalau dia masih hamil muda, kurang dari 16 minggu, bisa dengan aspirasi vakum manual. Jadi di kuret hisap. Nah, ini kuret hisap. Kalau nggak ada, kuret tajam boleh. Tapi kalau udah agak besar, lebih dari 16 minggu, biasanya kita tunggu lahir spontan atau diinduksi. Sedangkan kalau misalkan dia incomplete, sebagian yang keluar, maka kalau kurang dari 16 minggu, bisa diambil pakai jari, atau kalau mau boleh dipakai aspirasi vakum manual tadi. Tapi kalau misalkan dia sudah lebih dari 16 minggu, biasanya kita induksi untuk keluar sperma. Itu untuk incipient sama incomplete. Kalau complete, maka ini tidak perlu tata laksana khusus, tapi harus dipastikan bahwa semua janinnya sudah keluar, yaitu dengan USG ulang. Jadi kalau dia sudah complete, biasanya kita lakukan pemeriksaan USG ulang untuk memastikan tidak ada sisa jaring. Itu abortus. Terus ada lagi namanya mola hidatidosa. Nah, kalau mola, hamil mola, itu adalah kelainan plasenta, di mana nanti plasentanya seperti jaringan anggur, seperti bulat-bulat kosong, kayak anggur, atau istilahnya itu hamil anggur. Dan ada dua jenis ya mola hidatidosa, ada namanya mola parsial dan mola komplit. Apa bedanya? Kalau mola komplit berarti semuanya itu adalah murni jaringan mola, tidak ada bakal janinnya, tidak ada plasentanya. Itu mola komplit. Tapi kalau mola incomplete atau mola parsial, maka selain jaringan mola, kita bisa menemukan bakal janin juga, atau kita juga bisa menemukan jaringan plasentanya. Nah, itu namanya mola parsial. Terus bedanya lagi apa? Kalau mola komplit, karena ini murni mola, maka nanti produksi beta HCG-nya sangat tinggi. Nah, beta HCG itu kita tahu dia dapat menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum, sehingga nanti pada mola yang komplit pasiennya bisa mengalami hiperemesis gravidarum. Dan satu lagi, beta HCG yang terlampau tinggi itu punya efek atau punya afinitas terhadap TSH, jadi bisa mengikat reseptor TSH. Jadi nanti bisa berikatan dengan reseptor TSH yang ada di kelenjar tiroid, sehingga nanti bisa memicu kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid, sehingga nanti terjadilah hipertiroidisme. Jadi nanti bisa aja di soal datang ibu-ibu perempuan hamil, dia bilang mungkin hamilnya 16 minggu, dan sekarang dia hamil 12 minggu misal, tapi TFU-nya itu adalah setinggi pusat. Tuh. Nah, ini cocok nggak dengan hamil 12 minggu kalau TFU setinggi pusat? Kira-kira? Tidak. Enggak ya, karena kalau TFU setinggi pusat itu hamil berapa minggu? 20 minggu. Nah, artinya apa? Artinya uterusnya lebih besar daripada usia kehamilan. Nah, curiga mola. Nanti ditambah lagi dengan ternyata ibunya ngeluh kok suka berdebar-debar, kok suka berkeringat. Nah, itu nanti makin mengkonfirmasi bahwa kemungkinan bisa jadi pasien ini kena mola komplit. Jadi adanya hipertiroidisme akibat kelainan ekstratiroid. Terus kalau parsial, uterusnya biasanya sesuai atau kecil, sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian bisa ditemukan bakal fetalnya atau jaringan fetalnya atau jaringan plasentanya. Nah, untuk mola, kalau kita lakukan USG pada mola komplit, nanti akan ditemukan gambaran apa namanya? Betul ya, honeycomb, benar, honeycomb appearance, atau ada yang menyebutnya snowstorm appearance. Sedangkan kalau parsial itu katanya gambarannya adalah Swiss cheese, keju Swiss. Tuh. Jadi kalau lihat keju, kalau lihat film Tom and Jerry itu kan si Jerry suka nyuri keju yang ada bolong-bolongannya. Nah, itu namanya Swiss cheese. Nah, jadi gambarannya nanti kalau dia parsial seperti Swiss cheese. Nah, tata laksananya
kuret tumpul, kalau nggak ada, nanti baru dilanjutkan dengan kuret tajam untuk memastikan tidak ada sisa jaringan. Karena kalau misalkan ada sisa jaringan tadi dapat bertransformasi berubah jadi mola destruen. Mola destruen itu dapat menyebabkan perforasi rahim, perforasi uterus, atau bisa juga jadi keganasan, jadi koriokarsinoma. Jadi harus membersihkan jaringan. Presiden ada pertanyaan?